innahum yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Al-Anbiya 60. Para nabi, para rasul itu gimana tuh? Ini perpaduan antara kerja keras dan doa melas. Dan mereka para nabi, para rasul itu begitu giat, begitu sungguh-sungguh, kerja keras, kerja cerdas. Yusari'una fil khairat. Tapi di balik itu, di samping itu, berbarengan dengan yang itu, wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah minta untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang disukai, atau minta untuk terhindar dari hal-hal yang buruk yang tidak disukai? Itu para nabi, para rasul. Jadi apa? Ad-du'a huwa manhajul haya. Doa adalah konsep hidup. Ya. Tadi tanpa doa seluruh usaha kita adalah sia-sia. Nggak ada keberkahannya, nggak ada kebaikannya. Nah, hadirin jamaah rahimahullah, tadi ketika kita berdoa, jadi nyambung kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, connect, ya, hubungan dengan Allah itu nyambung, nggak putus, on, ya. Kalau kita ingin nyambung dengan Allah, diantar dengan doa, karena doa itu adalah ibadah. Makanya kita harus on terus 24 jam, kan, bangun tidur, mau jalan, pakai baju, bercermin, makan, minum, terus harus nyambung terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan kita berdoa berarti Allah dekat dengan kita. Taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qarib, aku sangat dekat dengan orang-orang yang berdoa. Ud'uni astajib lakum. Termasuk Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya untuk meraih anugerah karunia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita usaha. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan apa? Dengan berdoa. Barangkali begini, usaha kita belum maksimal, qiyam, ya, baca Quran dan seterusnya. Maka supaya dapat, gimana? Baca doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dengan apa? Dengan berdoa. Ini kan yang nanya Aisyah radhiyallahu anha, seorang ibu, seorang wanita yang ada kendala-kendala biologis,
Bisa jadi di bulan Ramadan nggak puasa karena datang bulan. Bisa jadi di bulan Ramadan nggak puasa karena melahirkan nifas. Sementara ingin mendapatkan Lailatul Qadar, puasa enggak, sholat tarawih qiyam enggak, bahkan mungkin baca Quran juga enggak. Gimana caranya? Rahmat Allah itu diberikan kepada siapa saja, yang penting mau. Kecuali nggak mau, kalau nggak mau udah. Walaupun nggak puasa, walaupun nggak sholat qiyam, seperti ya contoh kasus ibu-ibu atau orang yang sakit, ya, orang yang sakit nggak puasa, nggak melakukan ibadah-ibadah yang lain, berbaring di rumah sakit atau berbaring di atas kasur aja, tapi masih ada peluang, kesempatan. Dengan apa? Dengan berdoa. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi doa ini tidak seperti sholat harus suci, ya, banyak syarat-syaratnya dan seterusnya. Ya, kapan saja, di mana saja, boleh untuk siapa saja. Disitulah ibadah yang sifatnya absolut, mutlak, tidak dibatasi oleh apapun, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi keadaan. Doa. Kalau serius, kalau sungguh-sungguh, karena halangan, insya Allah berikan. Luar biasa kan? Hadirin jamaah rahimakumullah. Doa huwal ibadah. Karena dengan kita berdoa berarti kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu, hina kita di hadapan Allah. Itulah ibadah. Ibadah itu apa? Definisi ibadah itu zullun kamil wa hubbun tam. Ketundukan, kehinaan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ibadah. Dengan kita berdoa berarti kita menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai tadi tali sendal putus diserahkan kepada Allah, nggak ada garam dapur diserahkan kepada Allah, apalagi urusan-urusan besar. Kita nggak bisa apa. Itulah ubudiyah namanya. Nah, zullun tam wa hubbun kamil. Ketundukan yang sempurna dan kecintaan yang penuh. Sudah barang tentu Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa ada syarat-syaratnya agar doa kita dikabulkan. Pada ayat tadi, fayastajibu li wal yu'minu bi, supaya doa kita dikabulkan. Kan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah mengabulkan doa kita, ya permintaan Allah penuhin. Kita pengen dikasih oleh Allah, supaya Allah lebih cepat mengasihinya kepada kita. Ketika Allah minta kepada kita, ya penuhin. Anak minta kepada ibunya,
supaya dapatnya cepat, gampang, mudah, ya permintaan ibu penuhin. Ya kalau bandel gitu, disuruh beli ini, suruh ke warung, nggak mau, tapi minta. Mungkin dapat, tapi nggak lancar. Ya, mungkin dapat, tapi bukan dengan kasih sayang. Dalam bahasa Al-Quran ada istidraj. Minta dapat, dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bukan karena kecintaan Allah, marah gitu berarti. Nah, makanya penuhi panggilan Allah, permintaan Allah supaya lebih cepat. Jangan satu pihak meminta kepada Allah tapi permintaan Allah nggak dipenuhi. Falyastajibuli. Kemudian wal yu'minu, harus yakin, jangan ragu. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ragu, yakin betul. Kata Rasulullah SAW, mintalah kepada Allah kamu dalam keadaan yakin betul Allah mengabulkannya. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu dalam keadaan yakin betul Allah kabulkan. Dan kata Rasul, setiap permintaan manusia hamba kepada Allah dengan catatan tadi, falyastajibu li wal yu'minu bi, pasti dikabulkan. Bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jangan pengennya seperti apa yang kita inginkan. Allah lebih tahu kebutuhan kita. Anak kecil pengennya apa? Sepeda motor, ya belum lah, nggak dikasih sama bapaknya. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cash, langsung saat itu juga. Yang kedua, enggak diberi saat itu tapi ditunda, disimpan. Kita minta kepada Allah sesuatu, kata Allah, ya bukan sekarang, nanti. Belum waktunya, nggak manfaat sekarang, lebih nanti aja. Maka disimpan. Doa kita dikabulkan, udah ada tuh, udah disediakan, tapi buat nanti di akhirat, nggak sekarang. Kemudian yang ketiga, kita mintanya A, tapi Allah melihat justru yang dibutuhkan orang ini lebih. Tidak langsung yang diminta itu diberi, tapi yang diberi adalah yang lain. Dia yang minta ini, minta apa, banyak rezeki dan seterusnya. Tapi kata Allah, yang saya berikan yang lain, saya ampuni dosa-dosanya dengan doa itu. Intinya apa? Tidak ada doa yang ditolak selama memenuhi syarat tadi, falyastajibuli wal yu'minu. Nggak ada doa yang ditolak manakala dipenuhi tadi, apalagi dalam keadaan saum, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu, nggak akan ditolak. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, sekarang kan tinggal berapa hari lagi nih Ramadan. Sekarang 27.
taruhlah 30. Ya, tinggal dengan hari ini 4 hari. Apa yang kita bisa lakukan? Sudah lewat ya 26 mau 27 nih, udah lewat, nggak bisa dibalik lagi kita. Udah lewat itu, nggak bisa balik lagi. Apa yang bisa kita lakukan yang sisa ini? Ya, yang sisanya kita optimal. Walaupun sekali lagi kita tidak bisa mengembalikan yang sudah lewat, yang lebih banyak, yang sisanya tinggal kurang lebih 3 hari lagi tuh. Apa yang harus kita lakukan? Selain kita melakukan yang masih tersisa hari ini secara optimal, perbanyak doa. Ya. Mudah-mudahan dengan waktu yang sisa ini, dengan kita berdoa meminta kepada Allah, dikabulkan doa, jadi berkah ujungnya yang terbaik. Walaupun di awal-awal, di tengah-tengah banyak yang kurang, ketika di akhir jadi bagus, insya Allah terkabul semua. Innamal a'mal bil khawatim. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jadikanlah amal-amal yang terbaik bagi kami adalah amal-amal yang terakhir. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi fal yastajibu li wal yu'minu bi. Ya. Waktunya kita lebih banyak berdoa nih, lebih banyak meminta, karena usaha udah kelewat. Tinggal sedikit usahanya, yang masih banyak adalah doa. Ya, udah lewat tuh, mudah-mudahan diterima gitu ya. Mudah-mudahan yang paling ujung ini adalah yang terbaik. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi mari kita manfaatkan waktu-waktu ini, rangkaian dari ibadah Ramadan itu doa. Maka ayat doa ini di bagian akhir. Setelah cerita tentang puasa, Quran, gitu, baru ayat ini adalah cerita tentang doa. Maka bagian terakhir dari rangkaian ibadah Ramadan yang harus kita optimal adalah berdoa. Jam berapa sekarang? Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kekurangan dan segala terbatasan, dengan segala ya alpa kita, ya kita mengaku ya banyak salah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itulah doa. Setelah kita berusaha optimal, maka kita berdoa secara maksimal. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.